Pada tahun 2024, militer Indonesia terus meningkatkan kekuatan dan kemampuan melalui program modernisasi alutsista. Gambaran terbaru alutsista yang dimiliki oleh Tentara Negara Indonesia pada tahun 2024 mencakup ketiga matra: TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Sebagai pilar utama pertahanan darat, TNI Angkatan Darat telah memperoleh sejumlah alutsista baru yang memperkuat mobilitas, daya tembak, dan kemampuan tempur. Beberapa peralatan utama yang dimiliki TNI Angkatan Darat pada tahun 2024 antara lain adalah tank Leopard 2, versi tank tempur utama buatan Jerman yang sudah ditingkatkan dengan sistem proteksi tambahan dan sistem kendali senjata yang canggih. Tank ini menjadi tulang punggung pertahanan darat Indonesia. Kemudian, Armor Personnel Carrier atau M113 APC, kenderaan lapis baja yang digunakan untuk mobilitas infanteri. TNI Angkatan Darat telah memodifikasi sebagian M113 untuk berbagai fungsi, termasuk sebagai kenderaan komando dan ambulan. Kemudian roket MLRS, Multiplayer Launch Rocket System, Astro 2, merupakan sistem peluncuran roket mampu menyerang target jarak jauh secara efektif. Alutsista ini telah dioptimalkan untuk kebutuhan TNI Angkatan Darat. Kemudian meriam Caesar 155 mm, meriam artileri bergerak buatan Perancis dengan daya tembak tinggi dan mobilitas yang tinggi. Meriam ini sangat efektif untuk memberikan dukungan tembak jarak jauh. Selanjutnya, helikopter serbu Apache AH-64I, salah satu helikopter tempur paling moden yang dimiliki TNI Angkatan Darat, dilengkapi dengan persenjataan yang canggih dan sensor yang mampu mendeteksi musuh dari jarak jauh. Sementara pada TNI Angkatan Laut, sebagai negara maritim, Indonesia terus memperkuat kemampuan lautnya untuk menjaga wilayah perairannya yang sangat luas. Beberapa alutsista penting yang dimiliki TNI Angkatan Laut pada tahun 2024 ini antara lain adalah kapal selam. Indonesia memiliki kapal selam buatan Korea Selatan yang dilengkapi dengan sistem deteksi bawah air canggih seperti sonar dan kemampuan peluncuran torpedo. Kapal ini mampu beroperasi di perairan dalam untuk mendeteksi dan menghadapi ancaman bawah air. Kemudian fregat. Fregat ini adalah kapal perang permukaan yang diproduksi bekerjasama dengan Belanda, dilengkapi dengan rudal anti kapal dan sistem pertahanan udara yang canggih. Fregat ini mampu melaksanakan berbagai jenis misi, dari patroli hingga operasi tempur. Selanjutnya, kapal cepat. Selanjutnya, KCR atau kapal cepat rudal. Kapal cepat ini dirancang untuk patroli dan serangan jarak dekat dengan kecepatan tinggi dan persenjataan rudal anti kapal. KCR ini sangat efektif dalam menghadapi ancaman maritim skala kecil hingga menengah. Kriegsmarine TNI Angkatan Laut telah melengkapi armadanya dengan kenderaan amfibi seperti BMP-3F buatan Rusia dan LPT-7 buatan Amerika Serikat untuk operasi di darat maupun di laut. Selanjutnya, kapal bantu rumah sakit. Kapal ini memiliki fasilitas medis dilengkapi dengan memberikan dukungan medis bagi personil TNI dan masyarakat di wilayah terpencil, khususnya dalam misi kemanusiaan. Sementara TNI Angkatan Udara terus memperkuat kemampuan tempur dan intelijen udaranya untuk menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Pada tahun 2024, pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. F-16 adalah pesawat tempur yang telah lama dioperasikan TNI Angkatan Udara, namun telah melalui peningkatan avionik dan persenjataan. Pesawat ini sering digunakan dalam patroli udara untuk menjaga kedaulatan wilayah. Selanjutnya, Sukhoi Su-27 dan Su-30 Flanker. Pesawat tempur buatan Rusia ini terkenal karena kemampuan manuver dan daya tempurnya, dilengkapi dengan rudal udara ke udara dan udara ke darat. Sukhoi TNI ini mampu menghadapi berbagai ancaman udara. Selanjutnya, jet tempur T-501 Golden Eagle. Pesawat ini digunakan TNI untuk pelatihan lanjutan bagi pilot tempur dan juga dapat berfungsi sebagai pesawat tempur ringan. Kemudian, radar Groundmaster 400. Radar ini memiliki kemampuan deteksi jarak jauh dan menjadi komponen penting dalam pertahanan udara Indonesia. Groundmaster 400 mampu mendeteksi ancaman di berbagai kondisi cuaca. Kemudian, pesawat angkut Hercules C-130 dan C-295. Pesawat angkut ini digunakan untuk mendukung logistik militer, termasuk mengirim pasukan, peralatan, dan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah terpencil.
Indonesia terus berupaya untuk memperkuat sistem pertahanan dan alutsistanya dengan mengadakan berbagai persenjataan modern. Pemerintah berencana mempercepat pengadaan pesawat tempur, generasi baru dan alutsista lainnya, termasuk rencana pembelian pesawat tempur F-15SIX dari Amerika Serikat, serta sistem pertahanan udara dan rudal canggih. Kerjasama dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat, serta Prancis memainkan peran penting dalam mendukung program modernisasi ini. Walaupun menghadapi tantangan logistik dan pendanaan dalam pengembangan alutsista, Indonesia memiliki keunggulan dalam kerjasama strategis dengan negara-negara sahabat, serta komitmen kuat pemerintah dalam mendukung tentara negara Indonesia. Seiring dengan modernisasi alutsista, TNI berusaha meningkatkan kemampuan mandiri dalam pengembangan persenjataan melalui industri pertahanan nasional, seperti PT Pindad dan PT PAL. Secara keseluruhan, dengan alutsista yang semakin modern dan beragam, TNI semakin siap dalam menghadapi tantangan keamanan, baik di dalam negeri maupun dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.